Pokoknya jangan termasuk golongan yang ketiga, katanya yang sekarang rame viral ya. Yang pertama, Muhammadiyah menetapkan tanggal 18, NU pemerintah belum tahu ya, bisa jadi tanggal 19. Jangan termasuk golongan yang ketiga. Siapa itu yang golongan ketiga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sejenak dan memberikan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Seseorang akan mendapatkan kenikmatan yang disamakan dengan kenikmatan dunia dan seisinya adalah pada saat seseorang itu terbangun dari tidurnya dalam kondisi sehat, yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi aman. Dan yang ketiga, dalam kondisi yang saat itu, hari ini ada yang bisa dimakan, maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini sudah tinggal berapa hari Ustadz Fikri? 3 hari atau 4 hari? Perkiraan 3 hari, yang sebentar lagi insya Allah dari Muhammadiyah sudah menentukan tanggal 18 mulai berpuasa sebagai 1 Ramadan. Nanti mungkin kita juga diantara Bapak Ibu menunggu pengumuman dari pemerintah kapan nanti, gitu ya. Pokoknya jangan termasuk golongan yang ketiga, katanya yang sekarang rame viral ya. Yang pertama, Muhammadiyah menetapkan tanggal 18, NU pemerintah belum tahu ya, bisa jadi tanggal 19. Jangan termasuk golongan yang ketiga. Siapa itu yang golongan ketiga? Tiba-tiba hari raya, gitu ya. Tanpa berpuasa tapi tiba-tiba hari raya. Sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di bulan Sya'ban walaupun tinggal 3 hari, paling tidak kita bersiap secara iman, secara ilmu, secara sosial kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Tuh. Dan kita sambut dengan gembira. Di kesempatan yang berbahagia ini, mungkin sekilas nanti, karena 2 pekan yang lalu kita juga sudah membahas tentang tarhib Ramadan, berkenaan dengan Ramadan, mungkin nanti kita lanjut tentang kewajiban dan keutamaan bulan puasa itu sendiri. Yang pertama adalah kewajiban bulan puasa atau puasa Ramadan. Wajibnya puasa Ramadan yang ditetapkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda Al-Furqan antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kalian ada di bulan itu maka berpuasalah. Selain juga di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, jadi yang diundang hanya orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, bukan wahai manusia, tidak, tetapi yang diundang khusus ya VVIP gitu ya. Ya, diundang adalah hanya orang-orang yang beriman. Maka yang datang nanti adalah golongan orang-orang yang beriman dan keimanannya nanti juga berbeda-beda ya. Saya katakan beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada utusannya, beriman kepada qada dan qadar dengan takdirnya, beriman kepada hari kiamat. Tapi keimanan itu juga ada tingkatannya. Ada yang memang memenuhi undangan itu secara utuh, ada juga yang separuh-separuh gitu ya. Nanti diundang misalkan sholat tarawih, misalkan alhamdulillah surat apa ini Masjid Ar-Rumi penuh gitu, dan semakin lama semakin maju gitu ya, shopnya maksudnya semakin maju ya. Syukur-syukur tidak sampai ya mungkin 3 orang 4 orang ya, tidak sampai, tapi kita berupaya bagaimana kita memanfaatkan itu. Begitu pula sabda Rasulullah SAW, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Persaksiannya bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan yang pertama tadi syahadat, yang kedua mendirikan sholat, menunaikan zakat, ibadah haji bagi yang mampu, dan yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Begitu pula sabdanya, sabda Rasulullah, ikatan Islam dan pondasi agama adalah 3 perkara yang di atasnya dibangun azas-azas keagama Islam. Barang siapa meninggalkan salah satunya, dia kafir dan halal ditumpahkan darahnya. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah persaksian bahwa tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mendirikan sholat, dan yang ketiga adalah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi ada 5 tadi itu, tapi Rasulullah juga bersabda, gitu ya. Jadi kalau seseorang meninggalkan salah satu dari 3 hal tadi itu, di sini dikatakan dia kafir dan halal ditumpahkan darahnya. Sampai Islam ya. Tapi pada bulan Ramadan apa? Pada saat berpuasa di siang hari ya, di warung-warung kelihatan kakinya, loh itu kan sandalnya Pak Bas begitu ya. Kok ono di warung gitu ya. Warung rawon lagi. Gitu. Jadi seperti itu. 3 hal itu. Syahadat, sholat, dan apa tadi? Puasa. Kalau zakat sama haji itu ya, yang kalau tidak mampu ya tidak diwajibkan oleh Allah. Yang kedua adalah keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu memiliki keutamaan yang agung dan keistimewaannya yang tidak dijumpai di bulan-bulan lainnya, di bulan-bulan 11. Walaupun mungkin ada beberapa bulan itu mesti ada keistimewaannya,
termasuk bulan Rajab dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yang diapit oleh dua bulan yang luar biasa, yaitu Rajab dengan apa juga punya keutamaan. Tapi bulan Ramadan keutamaannya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sholat 5 waktu hari Jumat ke hari Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu apa? Menyekutukan Allah. Itu termasuk dosa besar. Ya. Nanti dilihat Ustadz Fikri, nanti saya takut salah bicara. Termasuk orang wanita itu, gitu ya, oleh Allah dijamin masuk surga melalui pintu sesuai dengan keinginannya, memilih, gitu ya, memilih. Pokoknya mengerjakan sholat, ada 4 ya, saya lupa ini ya, mengerjakan sholat, ya, berpuasa, kalau yang satu ini lupa, dan yang keempat taat kepada suaminya, memilih, tinggal milih pintu mana, gitu ya. Mau pintu depan itu, samping sini, pokoknya jangan pintu ini jendela gitu aja, ya, memilih pintunya banyak. Mungkin ada yang bicara, lu nek suaminya rada ndablek misalkan, suaminya ngeyel gitu. Fir'aun itu adalah orang yang dilaknat, dimurkai oleh Allah karena mengaku sebagai Tuhannya. Bagaimana dengan istrinya? Istrinya beriman tapi tetap taat kepada suaminya Fir'aun. Itu salah satunya ya. Tuh. Lah, dikatakan dari bulan ini sholat 5 waktu, hari Jumat ke hari Jumat, Ramadan di antara itu diampuni oleh Allah, gitu. Ada sebuah kisah, ada sahabat yang bermimpi, gitu ya. Ada 2 sahabat. Sahabat yang pertama meninggal pada saat jihad di jalan Allah, berperang, pada saat berperang. Matinya adalah mati syahid. Kalau mati syahid dijamin masuk surga tidak? Dijamin masuk surga. Yang kedua, sahabat yang kedua ini sama-sama ikut berperang. Sama-sama ikut berperang. Tetapi sahabat ini meninggalnya kemudian, tapi melalui bulan Ramadan. Melalui bulan Ramadan. Lalu di dalam mimpi itu, siapa yang masuk surga terlebih dahulu? Ternyata bukan yang mati syahid pada saat berperang, tetapi sahabat yang hidupnya setelah ikut berperang, lalu hidupnya disampaikan pada bulan Ramadan. Maka di situ disampaikan oleh Rasulullah, iya, karena di situ dia selama mulai perang sampai meninggalnya dia selalu beramal soleh juga sampai pada bulan Ramadan, sehingga ya kekuatan atau dari nilai bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Begitu pula sabdanya, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, bukan karena bukan karena ingin dilihat ibu mertuanya, bapak mertuanya, tetangganya, atau suami atau istrinya, bukan, atau rekan kerjanya, dan pengharapan di sini pengharapan kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Beliau juga bersabda, aku melihat seseorang dari umatku menjulurkan lidahnya karena kehausan. Ketika dia sampai di telaga, dia dilarang meminumnya.
maka datanglah puasa bulan Ramadan, memberinya minum dan mengenyangkannya. Itu jadi dari nilai puasa itu luar biasa. Semuanya dilipat gandakan, ya. Yang biasanya mungkin ganjarannya hanya 1 bisa sampai 10, bisa sampai tak terhitung. Hanya Allah lah yang bisa menentukan berapa pahala yang diberikan kepada hambanya. Itu, dan yang terakhir mungkin yaitu keutamaan berbuat baik di bulan Ramadan. Keutamaan yang ada pada bulan Ramadan ya pastinya adalah perbuatan-perbuatan baik. Yang pertama adalah sedekah. Berdasarkan sabda Rasulullah, afdhalus shadaqati fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah di bulan Ramadan. Sedekah itu tidak harus dalam bentuk materi yang banyak gitu ya, dan tidak juga utuh terlihat materi itu, tidak sedekah. Rasulullah itu senyum saja itu sudah sedekah, tapi di hadapan saudaranya, bukan sendirian, ya, di hadapan saudaranya itu sudah sedekah, ya, sudah sedekah. Dan yang luar biasa kalau di bulan Ramadan, barang siapa memberi makan orang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala orang itu tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang itu. Jadi kalau kita memberi makan atau memberi minum orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya utuh seperti pahalanya kita puasa atau orang yang berpuasa itu. Luar biasanya. Cuman kan seperti saya kadang kapan ya oleh kotaan misalkan gitu ya. Apalagi sekarang alhamdulillah masjid-masjid itu orang bersedekah itu sampai berlimpah-limpah ya, menyiapkan untuk berbuka. Karena itu tadi ingin mendapatkan, memanfaatkan nilai sedekah itu sendiri. Ini saya singkat-singkat ya. Dan yang kedua adalah sholat malam. Ya biasa kalau sholat malam di bulan Ramadan kita maknai ya sholat taraweh itu ya, sholat taraweh. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dambi. Barang siapa sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menghidupkan malam-malamnya di bulan Ramadan, dan ketika telah memasuki 10 malam terakhir, beliau membangunkan keluarganya dan membangunkan anak-anak atau orang dewasa yang sanggup untuk sholat. Ya kita berupaya sholat, karena kalau misalkan sholat sendirian mudah ngantuk, mudah bosen. Ya kita ikut berjamaah sholat tarawihnya di masjid. Dan yang ketiga membaca Al-Quran, sebab Rasulullah dulu memperbanyak tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, dan Jibril alaihissalam mengajarinya Al-Quran di bulan Ramadan. Rasulullah itu memperpanjang bacaan Al-Quran di sholat malam di bulan Ramadan, lebih panjang dari biasanya. Dinikmati, karena menikmati. Ya pernah dalam suatu malam sahabat Uzaifah pernah sholat bersama Rasulullah. Rasulullah itu, jadi kalau dulu tidak ada jamaah ya, tidak jamaah seperti sholat tarawih ini. Sholat tarawih ini kan di zamannya siapa? Umar atau Abu Bakar, Mas? Umar ya, di zamannya Umar, karena untuk memotivasi, memberi semangat kepada kaum muslimin. Jadi zaman Rasulullah tidak ada. Huzaifah ini mencoba untuk mengikuti dan ingin berjamaah dengan Rasulullah, yang saat itu beliau membaca surat apa kira-kira? Membaca surat Al-Baqarah
dilanjutkan surat Ali Imran, dilanjutkan surat An-Nisa. Panjang atau panjang itu? Panjang, sampai gak kuat Uzaifah ini, ya. Jadi menikmati. Makanya sekarang ini para orang-orang itu kalaupun sholat sendiri kadang membacain. Ini nanti Mas Mabub saya siapkan sudah ini untuk imam itu. Jadi imam bisa membaca Al-Quran ya, nanti nggak tahu nanti kita kalau Ustadz Fikri digandakan yang besar-besar atau Al-Quran yang besar itu gitu ya. Insya Allah kalau bannernya kan mungkin terlalu mengganggu, itu nanti kita siapkan. Jadi gitu. Setiap kali melewati ayat yang berisi ancaman, beliau berhenti dan berdoa. Belumlah beliau selesai 2 rakaat sampai Bilal datang kemudian mengumandangkan azan. Jadi bukan masalah jumlah rakaatnya, tetapi nilai dari masing-masing rakaat itu dinikmati, apalagi pada saat rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud, rukuk itu di mana hamba sedang berada dalam kondisi rendah, dan sujud itu di mana hamba dalam kondisi menyerahkan diri sebagai hamba yang lemah dan kecil, seperti itu. Itu mungkin dan yang keempat dan yang terakhir adalah iktikaf, yaitu berdiam diri di dalam masjid dalam rangka beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang biasa kita, kalau kita tanya malam-malam atau siapapun, kemana Le? Gitu ya. Nyari siapa? Nyari Lailatul Qadar. Loh, Lailatul Qadar kan di rumah gitu ya. Ya, mencari malam malam Qadar, yaitu Lailatul Qadar. Itu di 10 hari terakhir. Ya, 10 hari terakhir. Alhamdulillah sekarang pemerintah menetapkan 10 hari terakhir, insya Allah sudah libur itu. Sekarang termasuk libur awal puasa juga, ini 1 pekan, sekitar 1 pekan. Ya, nggak tahu Rizky liburnya mulai kapan Rizky? Nggak tahu. Dari tanggal berapa? Hari Senin. Ya, masuk kembali tanggal 23 ya. Ya, jadi ini luar biasa pemerintah. Apalagi Al-Qadiri. Al-Qadiri itu 40 hari atau 50 hari itu libur full. Iya. Karena liburnya anak-anak yang umumnya tidak libur. Ya. Ya, untuk biar maksimal tidurnya, maksimal tidurnya, bukan maksimal ibadahnya maksud saya, ya, maksimal ibadahnya di bulan Ramadan. Itu saja mungkin. Yang terakhir sebenarnya umroh di bulan Ramadan itu sama pahalanya seperti haji, katanya Rasulullah, seperti haji bersamaku, kata Rasulullah. Itu nilainya. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang pasti mudah-mudahan kita disampaikan di bulan Ramadan. Kita tidak tahu, walaupun kurang 3 hari, apakah kita masih hidup? Nah, kita tidak tahu. Mudah-mudahan kita, keluarga kita disampaikan di bulan Ramadan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan ini ada titipan dari Bu Heni, ya, ini semoga cukup ya, semoga cukup ya. Nanti kalau nggak cukup ya mungkin kalau dalam satu keluarga bisa, kalau ada 4 bisa, kalau cukup 3 ya 3, kalau cukup 2 ya 2 gitu ya. Mudah-mudahan sedekahnya Bu Heni diterima oleh Allah, dan beliaunya diberi kekuatan, kesabaran untuk menjalankan, mungkin nggak pernah kesini ya. Kita doakan selalu dalam kondisi sabar dan dalam menjalankan ibadahnya. Itu saja, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.